Sementara itu 16 orang warga ditetapkan sebagai tersangka karena nekat berkumpul di tengah penyebaran wabah COVID-19. Sementara seorang ketua RT meluapkan kejengkelannya pada warga yang tetap berkumpul dengan melemparkan wajan. Info dari pemerintah, gua RT nih, gua hargain sedikit. Apa yang gua Kegeraman seorang ketua RT yang jengkel melihat tingkah laku warganya yang masih nekat berkerumun di tengah pandemi COVID-19 terekam kamera warga. Video yang diunggah di akun Instagram Ustadz Yusuf Mansur ini merekam aksi sang ketua RT yang memarahi kerumunan ibu-ibu sambil melemparkan wajan. Sontak ibu-ibu yang berkumpul langsung bubar, berlarian ketakutan sambil terus diomeli Pak RT. dibilangin pada anjuran pemerintah? Sementara di Jakarta, 16 orang ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti nekat melanggar imbauan pemerintah untuk berdiam diri di rumah. Mereka ditangkap di 2 kafe di kawasan Bendungan Hilir dan Menteng saat patroli skala besar digelar Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kita mengamankan 11 orang. Sekarang ada di belakang. Kita akan proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Saya sudah sampaikan tadi, ada ancaman hukuman 1 tahun di pasal 93 di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Ada juga di pasal 218, ya, pidana ancaman 4 bulan. Para tersangka dan orang tuanya pun meminta maaf atas pelanggaran ini. Semalam memang kami masih berkumpul dan saya sangat terserang, saya sama teman-teman betul-betul menyesal. Di sini saya sangat menyesali perbuatan saya karena masih tidak menghiraukan aturan dari pemerintah. Seluruh tersangka dijerat pasal Undang-Undang Kekarantinaan, Kesehatan, dan pasal 218 KUHP tentang berkerumun dengan sengaja di suatu tempat dan tidak mengindahkan 3 kali peringatan aparat kepolisian. Ancaman hukuman 1 tahun penjara atau denda sebesar 100 juta rupiah. Sementara petugas gabungan TNI dan Polri mendatangi rumah warga yang nekat menggelar hajatan pernikahan dengan ratusan tamu undangan. Petugas memperingatkan keras sang tuan rumah dan segera membubarkan seluruh tamu dan warga yang berkerumun di tenda pesta. Parahnya, meski sudah dibubarkan, sejumlah ibu-ibu tetap berkumpul di dapur dan dekat tenda makanan sehingga langsung dibubarkan petugas. Kami hanya melaksanakan amanat undang-undang saja, peraturan pemerintah yang melarang warga untuk berkumpul, untuk menghindari, untuk memutus penularan penyebaran corona. Untuk itu setiap ada kegiatan hajatan dan lain sebagainya memang harus dibubarkan. Kalau saya itu nggak tahu, namanya yang saya laki-laki itu, yang bisa perempuan. Kalau sudah di perempuan sudah nggak bisa, saya nggak bisa tuh. Di Bekasi, Jawa Barat, pemberlakuan physical distancing untuk memutus penyebaran COVID-19 membuat puluhan pasangan calon pengantin terpaksa membatalkan resepsi pernikahan. Prosesi akad nikah pun hanya boleh dihadiri keluarga inti kedua belah pihak. Salah satunya pasangan Dela dan Aldi, warga Mangunjaya, Tambun Selatan, Bekasi. Akad nikah berlangsung singkat tanpa adanya resepsi dan tamu undangan. Yang membatalkan nikah itu sekitar ada 17 pasang. Kita belum ada industri ya untuk telekomunikasi itu. Gimana caranya? Belum sampai ke situ. Sementara kita belum ada petunjuk dari Kementerian Agama Pusat. Senasib dengan Aldi dan Dela, puluhan pasang calon pengantin di 23 kecamatan bahkan memilih membatalkan pernikahan mereka. Tim Liputan Transmedia.